Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kita ketemu lagi pada pengajian Fikih Muamalah Al-Maliyah Al-Mu'asarah dengan kitab yang ditulis oleh Syekhuna Al-Fadil Dr. Profesor Wahbah Zuhaili rahimahullah. Sebelumnya seperti biasa, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk ruh almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada halaman 77. Syekh Wahbah di sini berbicara tentang akad ijarah itu bersifat, tentu saja ada kontrak waktunya. Sewa menyewa itu kan ada masa penyewaan. Ijarah itu sewa menyewa atau transaksi jasa, itu ada masa, ada waktu. Nah, karena ada waktu inilah, maka lalu kemudian ada pertanyaan kapan transaksi itu berakhir. Tentu saja jika waktunya selesai, berakhir. Tetapi dalam pembahasan mazhab Hanafi, ternyata ijarah itu bisa putus di tengah jalan. Bisa berakhir di tengah jalan atau fasakh di tengah jalan karena beberapa hal. Dan perlunya putus ini tentu saja juga untuk menutup agar tidak terjadi kerugian. Di antara yang disebutkan adalah tentang alasan-alasan di mana ijarah atau sewa jasa dan sewa barang itu, sewa manfaat itu bisa diputus atau terputus dengan sendirinya. Yang pertama adalah min janibil mustajir. Min janibil mustajir, dari orang yang menyewa. Orang yang memerlukan manfaat atau jasanya itu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri penyewa, maka transaksi sewa menyewa itu bisa putus dengan sendirinya. Contohnya kaiflasihi. Kalau penyewa ternyata diputus sebagai orang yang bangkrut, itu maka seluruh transaksi sewa menyewanya bisa batal dengan sendirinya. Jadi si mukjir, si pemberi sewa bisa mengambil barang lalu putus walaupun waktunya misalnya 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau ada perusahaan misalnya atau ada pribadi orang menyewa pesawat atau menyewa rumah, perumahan atau menyewa gedung. Lalu si penyewa ini bangkrut. Padahal nyewanya selama 5 tahun. Nah, itu putus, akadnya langsung putus dengan sendirinya menurut mazhab Hanafi. Au intiqalihi min hirfatin ila hirfatin ukhra. Tetapi begitu juga kalau si penyewa ini beralih dari satu profesi ke profesi yang lain. Itu juga bisa putus dengan sendirinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika pindah ke profesi lain, itu belum ada kepastian untuk bisa bayar sewa. Sebenarnya sih ini ingin menggambarkan bahwa seorang penyewa itu harus punya kepastian dia membayar. Nah, kalau kepastiannya tidak ada, maka akad sewa menyewa itu batal. Min janibil mu'jiri. Sementara dari sisi pemberi sewa, artinya pemilik barang yang disewakan, itu mithlu luhuqi dainin fadihin bihi la yajidu tariqan liqadahi illa bi bai'i syai'il ma'jur wa adaihi min thamanihi. Begitupun dari pihak pemberi sewa, itu akad sewa menyewa bisa gugur jika si pemberi sewa ini punya hutang yang sangat besar dan jatuh tempo, sehingga barang yang disewakannya ada kemungkinan untuk dijual untuk lunasi hutangnya itu misalnya. Atau yang ketiga, udhrun muta'alliqun bisyai'il ma'jur. Atau ada
problem, ada masalah pada barang yang disewakannya. Contoh yang diberikan oleh mazhab Hanafi adalah contoh lama. Harusnya contoh-contoh baru kan sekarang ada mobil, sewa mobil, ada sewa motor, sewa pesawat, sewa rumah. Tapi intinya adalah ada masalah di barang yang disewakannya. Nah, contoh yang diberikan adalah ketika seseorang menyewa sejumlah WC di suatu kota. Jadi ada 3, 4, 5 WC misalnya disewa untuk acara selama 2 bulan. Tiba-tiba seluruh penduduk kotanya itu karena hama atau karena wabah itu pergi. Nah karena itu lalu si WC ini ya tidak ada yang ngurus, bisa jadi. Nah, lalu sewa menyewanya batal dengan sendirinya. Mungkin bisa dikiaskan kalau kita nyewa mobil lalu mobilnya mogok. Nah itu bisa batal. Watan tahi al-ijaratu bimauti ahadil aqidain. Nah, akad ijarah juga itu menurut mazhab Abu Hanifah itu berhenti dengan sendirinya ketika salah satu dari orang yang akadnya itu meninggal dunia atau wafat. Tetapi tidak menurut mazhab jumhur ulama karena bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Tentu saja watantahi aidun bil iqalah. Dan pertama mati, salah satunya wafat atau memang sengaja membatalkan iqalah. Watantahi bihalakil ain al muajjarah. Dan kalau barang yang disewakannya rusak juga itu dengan sendirinya berhenti atau selesai akad itu. Watantahi kadzalika binqidha'il muddah ya udrin. Tentu saja kalau selesai waktunya dengan sendirinya adalah selesai atau ya berhenti akad ijarah itu. Kecuali ada uzur. Kalau uzur kan tadi sudah ya, nomor 3. Kecuali ada uzur, ada alasan di tengah jalan yang menyebabkan berhenti di tengah jalan sewa menyewanya. Yang keempat adalah tentang al-ju'alah atau ja'alah. Wa hal hiya masyru'atun wa masyurutuha. Salah satu transaksi dalam fikih muamalah dikenal istilah tadi ijarah, sekarang ju'alah. Apa beda ju'alah sama ijarah? Nanti disebutkan. Jadi sesungguhnya ju'alah agak mirip dengan sewa jasa. Tapi kalau ijarah itu ada waktu khusus yang biasanya sudah ditetapkan. Lalu kemudian juga pembayaran bisa di muka. Nah kalau ju'alah itu tidak. Karena modelnya semacam kompetisi. Jadi ada sekian orang tetapi yang akan dibayar satu. Kalau ijarah itu orangnya tertentu. Jadi saya menyewa orang untuk ngambil barang. Saya menyewa orang untuk bikin sumur. Nah itu tertentu orangnya, 1-2 orang. Kalau ju'alah itu kompetisi. Kalau sekarang semacam musabaqah itu. Atau perlombaan. Jadi perlombaan dengan kegiatan tertentu. Kalau dulu sih perlombaannya bukan untuk hafal Quran atau baca Quran atau lari, bukan. Tapi menemukan sesuatu. Misalnya orang ada kehilangan keluarga, kehilangan harta. Lalu dia bikin perlombaan. Barang siapa yang menemukannya, mencari dan menemukannya, maka dia akan dapat hadiah. Nah, itu namanya ju'alah. Dulu untuk itu. Nah, kalau sekarang kan untuk hal-hal yang kasat mata. Kasat mata artinya bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau menemukan sesuatu itu kan tidak jelas dapat atau tidaknya. Nah, itu ju'alah. Tapi kalau membaca Quran, misalnya musabaqah itu jelas setiap orang pasti akan menyelesaikannya. Nah, cuma tinggal juara tidaknya kan yang menentukan adalah si juri. Tetapi sekarang dipakai untuk itu, untuk hadiah bagi orang yang mengerjakan sesuatu. Itu ju'alah.
Jadi misalnya kalau saya selesai S3 atau kalau saya dapat cum laude S3 atau kalau saya mampu menyelesaikan baca buku tertentu, baca Quran berapa juz, itu disebut ju'alah. Wahia jaizatun inda al-jumhur ghairil Hanafiyah. Nah, ternyata ju'alah itu boleh menurut jumhur ulama tapi tidak boleh menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Jumhur mengambil dalil dari kisah Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf kemudian memberi semacam perlombaan kepada saudara-saudaranya yang akan pulang untuk siapa yang bisa membawa waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im, untuk bisa membawa sesuatu ke dirinya. Wa ujizat al-ju'alatu al-ragmi mimma fiha minal jahalah, dan tentu saja ju'alah ini dibolehkan oleh ulama jumhur selain Abu Hanifah padahal ada juhalahnya. Jahalah artinya tidak jelas tentang barang yang akan ditransaksikan, kan tidak tahu dapat atau tidak. Ini mirip judi persis mirip judi. Jadi karena seseorang yang ikut terlibat bisa dapat bisa tidak, padahal dia terlibat. Nah, bedanya adalah nanti kalau judi itu yang terlibat mengeluarkan sesuatu. Nah, kalau ju'alah tidak. Nah, karena itu kalau dalam ju'alah ada mengeluarkan sesuatu, misalnya pendaftaran. Ikut perlombaan, kita daftar dulu, bayar uang. Lalu uang itu dikumpulkan untuk hadiah. Nah, itu nggak boleh. Atau masuk dalam maisir. Tapi dan bilang tidak kalau memang semua dari uang peserta. Ya, itu perbedaan ulama biasalah. Wahia iltizamu bi iradatin wahidatin li ju'lin minal ja'ili li ayyi insan yuqaddimul amal al maj'ul lahu, yaitu komitmen seseorang untuk memberikan hadiah kepada seseorang yang lain yang mampu melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut. Wala yustaratu qabul amil, tidak perlu ada qabul. Tidak perlu ada transaksi, nggak perlu omongan. Wa in ayyanahu al-ja'il, sekalipun ditentukan oleh si penyelenggara sayembara. Li'anal ju'alata iltizamun min janibin wahid, karena ju'alah itu ya cuma dari satu pihak, yaitu pihak si penyelenggara itu. Dia mengumumkan terus sudah, bisa dibatalkan di tengah jalan juga mungkin. Kecuali kalau sudah dapat tentu. Wa ishtarata al-malikiyah wal yuhaddiru ajalun. Nah, kalau menurut Malikiyah ju'alah itu sayembara tidak boleh tentukan waktunya, setahun, 2 tahun, enggak perlu, sudah selamanya aja. Tanpa ada ketentuan waktu maksudnya. Wa antakuna fil amali al yasir walau kana muta'addidan kaibilin kasiratin syaradat. Dan harus kerjanya itu mudah, bukan sulit dan banyak sekali. Misalnya ada 30 onta yang hilang, lari, lalu dibikin sayembara untuk 30-30-nya. Itu nggak bisa. Nah, ini perbedaan antara ju'alah sama ijarah. Wa takhtalifu al-ju'alatu 'anil ijarati 'ala amalin ma'lumin kabinain wa khiyatatin min nawahin arba'. Jadi ju'alah itu berbeda dengan sewa jasa atau jual beli jasa untuk membangun rumah, menjahit baju misalnya, dari 4 sisi. Yang pertama, la yatimu istifa'ul manfa'ati lil ja'ili illa bitamamil amal karad disyaridi. Jadi seorang peserta ju'alah atau sayembara itu tidak dianggap telah melakukan sesuatu sampai dia menemukan apa yang disepakati dalam transaksi. Jadi mungkin semua orang
sudah melakukan jasanya, tetapi yang dibayar, yang ditentukan adalah orang yang menemukan. Misalnya kalau kita bilang sayembara untuk menemukan unta, katanya. Nah, maka kalau ada 5 orang terlibat, kan 5-5-nya sudah bergerak, sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, karena itu lalu sesuatu dianggap hak atau bagiannya peserta sayembara, ya kalau sesuatu didapatkan, bukan tenaganya itu. Nah, kalau ijarah kan tenaganya yang dilihat. Tapi kalau sayembara dilihat adalah hasilnya, bukan tenaganya. Amma fil ijarah fa yatimu istifa'ul manfa'atil mustajiri bimiqdari ma amila al-ajir. Nah, beda kan kalau sewa jasa, maka yang dilihat tuh bukan hasilnya tetapi kerjanya ini, jasa kerjanya ini. Nah, hasil bisa dilihat juga tapi terutama kerjanya, berapa hari, berapa bulan, berapa jam gitu. Tapi kalau misalnya bukan, misalnya atas dasar berhasil atau tidak, itu namanya ju'alah. Misalnya dokter, kalau dia dibayarnya jika sembuh saja, ju'alah. Tetapi kalau yang dibayar adalah ketika dia meriksa per jam atau per kunjungan, maka itu namanya ijarah. Innal ju'alat aqdun yahtamilu fihil gharar wa tajuzu jahalatul amali wal muddatu bi khilafil ijarah. Jadi ju'alah sejak awal adalah transaksi atas dasar yang tidak jelas. Barang yang ditransaksinya bisa dapat atau tidak. Karena itu ya tidak jelas, dibolehkan ketidakjelasannya. Berbeda dengan ijarah, harus jelas. Misalnya menjahit baju, berapa baju, seperti apa potongannya, harus jelas potongannya, waktunya, dan lain-lain. La yajuzu istiratu taqdimil ujrati fil ju'alah. Nah, kalau dalam ju'alah itu tidak boleh ongkosnya datang duluan. Jadi bayar duluan, sini bayar dulu baru saya cari, nggak bisa. Karena ju'alah itu dasarnya adalah bukan jasanya, tapi hasil dari jasanya. Bi khilafil ijarah, maka boleh meminta uang jasa terlebih dahulu. Al ju'alatu aqdun jaizun ghairu lazimin. Ju'alah itu merupakan akad yang dibolehkan tetapi tidak mengikat. Fa yajuzu fasxuhu, maka boleh dibatalkan kapan-kapan. Bi khilafil ijarah fa innaha aqdun lazimun la yufsakh. Beda dengan ijarah, itu akad yang selesai, final dan tidak boleh digugurkan, dibatalkan. Oke, sekarang tentang qard. Ma ma'nal qard wa hal huwa masyru'un wa kaifa yanaqid. Apa itu qard dan apakah itu syar'i dan bagaimana terbentuk. Qard itu arti bahasanya memotong, tetapi arti fikihnya adalah memberikan sesuatu sebagai milik orang yang diberikannya, menjadi milik orang yang diberikannya, tapi dia harus mengembalikan sesuatu tersebut dari sisi barang sejenisnya, bukan barang itu. Jadi, dan tanpa ada kelebihan. Jadi, seseorang yang memberikan barang kepada orang tersebut, lalu barang itu menjadi miliknya. Kemudian dia harus mengembalikannya pada hari yang lain, bukan barang yang itu, barang yang sejenisnya. Sejenis, itu namanya qard. Kalau bahasa Indonesia tepatnya hutang piutang. Jadi bukan pinjam ya. Nanti bedanya adalah misalnya pinjam uang sama hutang uang itu beda. Kalau hutang uang itu kira-kira ketika saya memberikannya kepada orang, lalu uang itu dipakai sama dia untuk makan, minum, modal, habis uangnya nggak ada. Lalu dia akan bayar sebulan lagi. Itu uang lain tetapi senilai. Itu namanya hutang. Hutang 1 juta, uang yang dipakai untuk makan atau untuk beli sesuatu, habis. Bulan depan, dia punya uang lain, tapi nilai 1 juta, itu diberikan ke saya. Itu transaksi hutang piutang. Tapi kalau pinjam-meminjam dalam bahasa fikih, itu adalah ketika seseorang pinjam uang dari saya dan saya meminjamkannya, uangnya bukan untuk makan, minum,
modal bukan, tapi uangnya dipakai misalnya untuk pamer, untuk difoto. Lalu dibalikin uang yang sama, bukan uang yang lain. Dia baru habis untuk foto misalnya, untuk pamer misalnya, atau untuk bikin bendera, atau untuk bikin hiasan pernikahan. Banyak orang hiasan pernikahannya pakai uang. Nah, uangnya tidak untuk belanja, tapi untuk bikin itu namanya pinjam. Pinjam uang. Nah, al-qard itu hutang. Dan qard dalam bahasa fikih tidak hanya hutang uang, bisa juga hutang barang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Barang siapa yang bisa menghutangi Allah secara baik, maka akan ditingkatkan pahalanya. Umat Islam semuanya sepakat bahwa hutang piutang boleh, karena ya memang ada gharar, ada ketakutan inflasi, nilai tambah, nilai kurang. Tapi masyarakat secara umum memerlukannya, karena itu boleh. Wa yasihhu al-qardu fil mal al-misli, dan utang piutang hanya boleh untuk harta-harta yang mudah dikenali, biasa dikenali jumlah padanannya atau padanannya. Jadi orang kepikir kalau misalnya beras 1 kilo, oh segitu. 1 kilo beras IR misalnya, ya 1 kilo. Tapi kalau rumah, itu susah dihutangi karena dia punya nilai terkait dengan tanah dan tempat. Jadi susah ada padanannya itu. Tapi kalau hal-hal seperti uang, satuannya jelas. Lalu kemudian barang-barang yang di kilo, barang-barang ditakar, itu secara umum satuannya jelas. Beras kilo, misalnya minyak, tentu minyaknya minyak apa ya. Minyak 1 kilo, lalu roti juga ada yang mengatakan boleh, lalu besi, biji besi juga ada yang mengatakan boleh, atau bahkan kain, sepotong kain tertentu, misalnya kain putih bahan katun, hutang. Beda hutang sama pinjam apa? Kalau hutang kain, kainnya dipakai tidak untuk berpakaian, tapi misalnya untuk jualan. Atau untuk dibikin baju, lalu dia jual. Atau dijual. Kainnya dijual. Itu namanya hutang. Lalu dia akan bayarnya apa? Bukan uang, bayarnya kain yang sejenis. Besaran kainnya, meterannya berapa meter sama bahannya. Sama gitu. Begitupun makanan dan lain-lain bisa dijadikan objek hutang. Kaljuzi wal bayd, begitu. Telur boleh, kelapa juga boleh katanya. Masyurutu al-qard. Qard atau hutang piutang itu ternyata ada syarat-syaratnya. Dan yustaratu li sihhatil qardi arba'atu syurutin wa hiya ma yati, ada 4 syaratnya. An yakuna al-muqridu ahlan litabarru. Syaratnya diantaranya adalah orang yang mau menghutangi termasuk orang yang ahli atau punya kecakapan untuk sedekah. Kenapa? Karena qard itu merupakan bagian dari transaksi sosial. Al-qard tamliku malin, memberi milik harta, memberi hak milik kepada orang lain tentang harta kita. Termasuk akad tabarru', yaitu sosial. Anyakunal malu al-muqtarad minal amwal al-misliyah, tadi sudah. Harta yang dihutangkan, harta yang ada padanan sejenisnya. Sejenisnya ada padanannya. Al-qabad, harus diserah terimakan. Ala yakuna qardon jarra naf'an ilal muqridi. Ini syarat yang seringkali dibicarakan, di mana ternyata dalam hutang piutang itu ada syarat agar supaya hutang piutangnya tidak menimbulkan manfaat bagi orang yang menghutangi. Jadi kalau qardun jarra naf'an itu nggak boleh. Apalagi kalau manfaatnya itu disyaratkan di awal. Apa jarra naf'an? Hutang piutang, tetapi si pemberi hutangnya itu memperoleh manfaat dari transaksi ini. Misalnya yang paling gampang, dikasih uang sama si penghutangnya.
dikasih jasa tenaga, dikasih hadiah, itu nggak boleh, apalagi disyaratkan. Nggak disyaratkan juga nggak boleh, kecuali diberikan tanpa ada pembicaraan di akhir. Nah itu boleh. Kenapa tidak boleh? Karena qard itu akad sosial tadi. Kalau sudah meminta si penghutangnya untuk memberi tambahan atau memberi sesuatu yang bermanfaat bagi si pemberi hutang, itu artinya sudah tidak sosial lagi. Dia sudah, si pemberi hutang berharap sesuatu. Padahal hutang piutang adalah sosial. Karena itu tidak boleh menghadirkan, mendatangkan sesuatu yang diambil manfaatnya oleh si pemberi hutang. Nah itu kira-kira pendapat Syekh Wahbah Zuhaili yang nyukil dari ulama-ulama klasik. Itu dulu, nanti sampai kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.